warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Handayani, perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu hakikat mencintai Allah. Di antaranya ada khauf, roja, dan tawakal kepada Allah. Berikut penjelasannya. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah berarti Anda mengutamakan segala sesuatu yang disenangi Allah di atas diri Anda, jiwa Anda, dan harta benda Anda. Lalu ketaatan Anda kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian. Kemudian kesadaran diri akan kelalaian Anda dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 165 yang berarti, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cinta seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Tanda-tanda cinta kepada Allah ada 5 tanda. Di antaranya mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, menjauhi perbuatan dosa, mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak gentar menghadapi hinaan. Hakikat takut kepada Allah atau khauf. Khauf adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempunyai perasaan khawatir akan azab Allah yang akan ditimpahkan kepada kita. Cara untuk takut kepada Allah yaitu mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa ya artinya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah surat Al-Hajj ayat 1-2 yang berarti, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Dan ingatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada beberapa poinnya. Di antaranya tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari iri dengki, menjaga pandangan dari kemaksiatan, menjauhi makanan haram, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Hakikat berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau roja. Dijelaskan bahwa roja memiliki arti mengharapkan sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ankabut. Roja juga memiliki arti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan juga dalam surat Al-Ankabut ayat 5 yang berarti barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia Maha Pendengar, Maha Mengetahui. Cara menumbuhkan sifat raja ada beberapa cara. Di antaranya muhasabah atas nikmat-nikmat Allah, kemudian memahami dan mempelajari Al-Quran, dan meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat dari sifat roja, di antaranya akan timbul semangat dalam ketaatan kepada Allah, kemudian tenang dalam menghadapi kesulitan, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menumbuhkan sifat optimis. Yang kemudian
Hakikat tawakal kepada Allah. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menangguhkan sesuatu, mewakili atau menyerahkan. Dan secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah SWT setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Tawakal kepada Allah menjadikan Allah sebagai wakil dalam mengurusi segala urusan dan mengandalkan Allah dalam menyelesaikan segala urusan. Tawakal merupakan salah satu bentuk ibadah hati yang paling utama, salah satu akhlak keimanan yang agung. Nah, jadi tawakal ini setelah kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita tinggal menunggu keputusan Allah, kita berserah kepada Allah, seperti itu. Tawakal bukan berarti menyerahkan nasib kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, akan tetapi harus didahului dengan ikhtiar dan yang sungguh-sungguh. Dari Umar radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kamu sekalian benar-benar tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana Ia memberi rezeki kepada burung, di mana burung itu keluar pada waktu pagi dengan perut kosong atau lapar, dan pada waktu sore ia kembali dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Tawakal bukan berarti menyerahkan nasib kepada Allah secara cuma-cuma. Berarti sebelum kita bertawakal, kita wajib untuk berikhtiar terlebih dahulu. Manfaat dari bertawakal yaitu tercukupinya semua kebutuhan, memperoleh nikmat yang tiada henti, kemudian tidak bisa dikuasai setan, menghargai hasil usaha yang telah kita lakukan, dan mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Terima kasih. Itulah penjelasan dari bab 7, yaitu hakikat mencintai Allah. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.